kembali di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Presiden Jokowi gerebek tambang milik Eropa dan cabut 2078 izin usaha Eropa. Jadi makin berani saja nih ya Presiden Jokowi. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Beraninya, Jokowi gerebek tambang milik Eropa dan cabut 2078 izin usaha Eropa. Hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut. Dicabut ya, karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan. Dan ini menyebabkan tersandranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut. Izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut. Pasti akan kami cabut. Halo sahabat bagi-bagi, Jokowi gerebek tambang ilegal, hingga cabut sampai 2078 tambang, yang hanya mau mengirim barang mentah ke Eropa. Keberanian ini dicetus Jokowi karena geram dengan Eropa, yang terus menyedot sumber daya alam Indonesia. Jokowi terus utus menteri-menterinya, untuk berikan kebijakan yang setimpal kepada negara Eropa itu. Bahkan, Menteri Jokowi sudah siapkan dana untuk menghadapi resesi, yang diakibatkan negara Eropa sampai triliunan rupiah. Berkolaborasi dengan Paman Putin, sepertinya kebijakan Jokowi ini, sudah membuat negara Eropa jera. Listrik habis, krisis makanan di mana-mana, hingga, mereka harus menanggung malu di depan pemimpin dunia. Rusia dan Indonesia, hanya duduk terdiam dan melihat mereka tergoncang. Inilah keberhasilan kebijakan menteri-menteri Jokowi, yang membuat Uni Eropa goyang hingga Ursula meradang. Sahabat bagi-bagi, Presiden RI, Joko Widodo, menggebrak dunia pertambangan Indonesia. Nyali para pemilik perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dibuat ciut, oleh kebijakannya di awal tahun 2022. Gebrakan Presiden Jokowi, menjadi rentetan peristiwa besar dan penting di tahun 2022 ini. Karena, Jokowi berani mencabut 2078 izin usaha pertambangan, atau IUP, baik mineral maupun batu bara. Tentunya, tambang yang dicabut karena tidak bermanfaat bagi negara, dan hanya menyuburkan negara-negara Eropa. Kebijakan Presiden Jokowi bagaikan laksana tangan besi, dalam artian positif sebagai pemimpin negara ini. Tangan besi yang dimaksudkan adalah, Presiden Jokowi, berani dan tegas menindak ribuan tambang, yang saat ini tidak memberikan manfaat kepada negara. Maklum, ribuan pemegang IUP pertambangan tersebut, tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya, padahal izin usahanya sudah bertahun-tahun diberikan. Sehingga, pemerintah tidak mengetahui pemanfaatan sumber daya alam dari ribuan tambang tersebut. Dan tentunya kalau tambang ini berjalan, akan membuat semakin subur Uni Eropa. Pasalnya akan diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sahabat bagi-bagi, asal tahu saja, kebijakan Presiden Jokowi mencabut ribuan IUP pertambangan itu, buntut dari krisisnya pasokan batu bara, yang dialami oleh PT PLN pada awal Januari tahun 2022. Kritisnya batu bara untuk pembangkit listrik PLN, membuat pemerintah harus menyetop kegiatan ekspor batu bara selama sebulan, sejak tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari tahun 2022. Yang paling penting, kata Presiden Jokowi, dari kebijakannya mencabut ribuan IUP pertambangan itu. Pihaknya ingin memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam. Jokowi juga pada saat itu mengingatkan, bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya, untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum melakukan ekspor. Hal itu sudah menjadi amanat, dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah sangat jelas tujuan Jokowi, agar masyarakat Indonesia makmur. Eropa semakin kelabakan dengan adanya kebijakan ini. Habislah Uni Eropa ya. Sahabat Ada lagi bagi-bagi, kebijakan. atas kebijakannya mencabut sebanyak 2078 IUP itu, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau BKPM mencatat, ada sebanyak sekitar 700 perusahaan mengajukan keberatan. Nah, dalam prosesnya, kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia ini, melakukan peninjauan dalam beberapa tahapan. Pertama, meninjau sekitar 213 izin, dan telah mengembalikan IUP kepada 83-90 perusahaan. Kedua, memproses sekitar 213 izin, dan 115 diantaranya masuk kriteria untuk dikembalikan izin usahanya. Ketiga, akan meninjau sekitar 300 perusahaan. Setelah itu, ia akan memproses 2015 izin pada tahap kedua, dengan 115 diantaranya telah memenuhi persyaratan pemulihan izin. Ia menyebut, kalau jumlah ini rata-rata adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Menteri Bahlil menyampaikan, bahwa saat ini IUP pertambangan yang dicabut, kebanyakan adalah galian C, yang merupakan pengusaha UMKM di daerah. Langkah cerdas Menteri-Menteri Jokowi memang layak diacungi jempol. Sahabat bagi-bagi, selain itu, langkah besar Jokowi ini, membawa keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia. Pemerintah bakal memiliki tumpukan kas sekitar 400 triliun rupiah pada akhir tahun ini. Tumpukan kas tersebut diharapkan bisa menjadi bantalan pembiayaan. Data Kementerian Keuangan pertanggal 14 Desember menunjukkan, sisa lebih perhitungan anggaran 2022, mencapai 232,2 triliun rupiah. Sisa ini masih bisa bertambah dengan Bank Indonesia sebesar 128,57 triliun rupiah. Pada 2021, pemerintah juga memiliki sisa sebesar 165 triliun rupiah. Perbaiki ya, Dengan demikian, pertambangan. jika digabungkan, sisa APBN bisa menembus 397,3 triliun rupiah, hanya dari tahun anggaran 2021 dan 2022 saja. Ini akan menjadi modal Indonesia untuk menghadapi krisis 2023, karena jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan historisnya untuk awal tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata kebutuhan belanja negara, pada Januari, pada 5 tahun terakhir, sebesar 141,2 triliun rupiah. Namun, kebutuhan yang harus dipenuhi pada awal Januari, biasanya hanya sekitar 30,7 triliun rupiah, yang digunakan untuk membayar belanja pegawai. Dengan demikian, sisa APBN pada akhir tahun 2022, yang bisa mencapai 397 rupiah triliun, mencapai 10 kali lipat dibandingkan kebutuhan pada awal Januari. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya nih. Jadi makin berani saja nih ya Presiden Jokowi. Kali ini kebijakannya ini menarik 2078 izin usaha tambang gitu ya, yang tidak memberikan manfaat kepada Indonesia gitu. Jadi ini nampaknya Uni Eropa makin kesusahan lagi nih setelah beberapa kebijakan baru yang dibuat oleh Indonesia ya, termasuk stop ekspor. Nah kali ini kebijakan baru lagi ini menarik izin usaha 2078 ya. Itu dia makin berani saja nih Presiden Jokowi. Oke. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.